Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKBM Go Digital, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Tutor Tri Anissa Sabin SAP, di mana kali ini adalah pertemuan ke-6 kita. Untuk pertemuan ke-6 ini, modulnya adalah menulis esai argumentatif, di mana dari keluhan menjadi perubahan. Nah, untuk fokus kita di minggu ini yaitu ada refleksi lingkungan, mengingat kembali masalah lingkungan, banjir atau sampah di sekitar kita, dan menggali apa yang kita rasakan. Kedua, studi kasus, membandingkan respon warga marah-marah di media sosial versus menulis artikel opini solutif. Yang ketiga, beda dan praktik, mempelajari struktur dasar esai argumentatif dan bermain sambung argumen. Mari hening sejenak. Bapak atau Ibu, mari kita ingat kembali peristiwa yang sering terjadi di wilayah Slebar. Kapan terakhir kali lingkungan tempat tinggal kita dilanda banjir genangan atau saat tumpukan sampah menyumbat parit jalanan? Apa yang Bapak atau Ibu rasakan saat air kotor mulai masuk ke teras rumah atau saat mencium bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut? Bagaimana kita bereaksi ini teman-teman? Yang pertama itu ada reaksi emosional. Banyak warga yang merespon dengan rasa frustasi. Mereka membuat status di media sosial, mengeluh dan memaki keadaan tanpa memberikan jalan keluar. Ini hanyalah luapan emosi sesaat. Sedangkan reaksi solutif, yaitu sebagian warga merespon dengan pemikiran kritis. Mereka menganalisis penyebab banjir atau sampah, melaporkan secara resmi, atau menulis usulan solusi yang logis. Ini adalah langkah awal perubahan. Nah, Bapak atau Ibu, mari kita bandingkan dua teks berikut. Perhatikan perbedaan cara penyampaian pesannya ya. Untuk teks pertama yaitu status media sosial. Pemerintah kerja apa sih? Jalanan betungan isinya sampah semua. Bau busuk tiap hari, nggak ada yang peduli. Fokus murni pada amarah, menggunakan bahasa kasar, tidak menawarkan solusi apapun, itu salah ya teman-teman. Nah, yang teks kedua ini ada artikel opini solutif, di mana penumpukan sampah di aliran drainase betungan perlu penanganan sistematis. Usulan penggandaan bank sampah tingkat RT dan kerja bakti rutin bulanan dapat menjadi solusi konkret mencegah banjir. Fokus pada masalah dan perbaikan itu betul, bahasa formal dan objektif itu betul, dan menawarkan solusi rasional atau bank sampah. Pertanyaan kritis. Mari kita berpikir sejenak, Bapak atau Ibu. Dari dua teks yang baru saja aku baca tadi, mana ya yang kira-kira akan didengar atau dihormati dan ditindaklanjuti oleh Pak Camat atau pihak kelurahan? Mengapa artikel teks kedua ini lebih efektif? Yang pertama itu objektif, tidak menyerang personal, melainkan menyoroti masalah secara nyata dengan kepala dingin. Kedua, solutif, tidak hanya menyalahkan keadaan, tetapi memberikan gagasan jalan keluar yang bisa dicoba bersama. Terstruktur, alur berpikirnya jelas sehingga pembaca termasuk pemerintah mudah memahami akar masalah tersebut. Mengenal esai argumentatif, senjata intelektual untuk menyuarakan aspirasi warga. Esai argumentatif bukan sekedar meluapkan amarah, melainkan seni yang meyakinkan pembaca dengan alasan yang logis dan bukti yang kuat. 3 pilar utama esai argumentatif. Yang pertama itu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dan pernyataan sikap, tesis Anda. Kedua, tubuh argumen, menyajikan fakta, data lapangan, dan alasan logis mengapa masalah itu terjadi. Ketiga, kesimpulan, menarik benang merah dan menawarkan solusi konkret untuk masa depan. Bisa teman-teman lihat bagian pertama ini, yaitu pendahuluan tadi, pancing perhatian. Mulailah dengan gambaran situasi yang relevan. Misal, setiap musim hujan tiba, warga Slebar harus bersiap. Sebutkan masalah spesifik yang ingin dibahas secara jelas dan tidak bertele-tele ya, akar masalahnya begitu. Dan kemudian itu tesis pernyataan sikap, sampaikan pendirian utama Anda. Bagian kedua, tubuh argumen atau bukti. Sajikan fakta, argumen harus didukung bukti nyata, bukan sekedar asumsi. Misal, sebutkan bahwa titik banjir terparah ada di lokasi X karena parit Y mempet total oleh plastik. Logika sebab akibatnya, hubungkan fakta dengan masalah.
Karena volume sampah tak tertampung TPS, maka warga membuangnya ke selokan. Kemudian ada dampak sosialnya nih. Jelaskan kerugian nyata yang dialami warga agar argumen terasa genting dan penting, Bapak atau Ibu. Nah, yang ketiga, kesimpulan, solusinya nih. Tegaskan ulang. Ingatkan kembali pembaca pada inti permasalahan tanpa harus mengulang seluruh isi paragraf. Tawarkan solusinya. Ini bagian terpenting. Apa yang harus dilakukan? Contohnya, pemerintah perlu memperbanyak TPS terpadu, sementara warga harus mulai memilah sampah dari rumah. Harapan penutup, tinggalkan pesan positif atau ajakan bertindak, call to action, demi perbaikan lingkungan bersama. Mari teman-teman kita bermain sambung argumen. Langkah pertama, topik. Saya akan memberikan satu kalimat fakta atau pernyataan awal terkait masalah lingkungan di sekitar kita. Kemudian langkah kedua, sambung kalimat. Kalian akan belajar bergiliran menyambung argumen dengan wajib menggunakan kata hubung logis seperti oleh karena itu atau akan tetapi. Nah, sekarang giliran kalian. Kalimat pematiknya, banyak warga membuang sampah rumah tangga sembarangan di aliran sungai pemukiman. Silakan sambung kalimat di atas ya. Menulis adalah senjata pembawa perubahan, bukan sekedar rentetan kata-kata amarah. Sekarang teman-teman udah ngerti kan? Kalau ada pertanyaan, boleh kita lanjut ke grup WhatsApp ya. Nah, sudah di ujung materi kita pada minggu ini. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin diskusikan atau ingin ditanya, boleh banget hubungi WhatsApp grup tutor ya. Mungkin itu saja dari saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.